Akhirnya publik menilai bahwa kasus yang menimpa Febri Adriansyah ini akan menguap begitu saja karena pertama penetapan tersangkanya tanpa pemeriksaan, tanpa proses pemeriksaan, kemudian langsung diserahkan ke kejaksaan, kemudian yang akan menyidik adalah tentu saja dalam tanda petik anak buahnya, bekas anak buahnya gitu, koleganya. Nah, kalau diserahkan ke KPK, publik juga rasa kepercayaan publik juga sudah mulai luntur terhadap KPK. Ini bagaimana sebaiknya? Ya, kalau buat saya publik masih ada percayalah dengan KPK. Dengan KPK. Ya. Di antara yang apalagi dua yang kita berseteru, ingatkan publik ya bahwa KPK itu dibentuk pada era Megawati itu adalah pada saat itu karena mereka menduga kalau terjadi perselisihan antara Polri dengan Kejaksaan Agung atau ada main di antara mereka, itu kita masih punya lembaga yang benar-benar independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu gagasannya kan seperti itu. Dan buat saya, Megawati waktu itu tidak berpikir untuk kemudian bagaimana dia bisa membuat KPK itu paling tidak bisa menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan partai. Dia nggak ada. Dia memang seperti itulah orangnya ya. Dia lurus-lurus aja, termasuk juga ketika dia membuat Mahkamah Konstitusi. Dan itu kan keputusan politik di era reformasi, dan makanya Mahkamah Konstitusi dia bikin kantornya itu nggak jauh dari kantor dia, ya. Dan kemudian dia juga kemudian bisa ingin membuat supaya yang namanya Mahkamah Konstitusi itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sebuah mahkamah yang kemudian bisa menjalankan peran dan fungsinya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi Prof, sampai detik ini kayaknya belum ada tuh inisiatif dari pemerintah atau dari mungkin KPK itu sifatnya pasif ya untuk mengambil alih kasus ini. Yang muncul adalah suara-suara para ya seperti Prof Mahfud, seperti yang lain-lain pakar. Tapi kok sepertinya yang memiliki otoritas itu belum punya niat untuk bagaimana menyelesaikan ini gitu. Saya juga nggak tahu apakah memang Pak Prabowo itu nggak berani mengambil keputusan untuk itu ataukah dia sedang bingung ya. Nah ini kalau masalahnya. Buat saya ya just do it ya. Kenapa? Karena ini juga kalau itu dia lakukan, ini juga paling tidak memperbaiki citra dia di mata publik. Ya. Jadi bukan kemudian dia lebih dipandang sebagai seorang presiden yang dulu melanggar hak asasi manusia, ya, melakukan penculikan atau kemudian pembunuhan dan sebagainya. Tapi dia juga bisa menjadi orang yang benar-benar dipercaya sesuai dengan janji-janji dia ya, bahwa dia ingin memberantas korupsi di negara ini ya. Jadi bukan kemudian seperti yang dia katakan ini yang sekarang udah menjadi ejekan orang ya. Rupanya dia bukan ingin memberantas korupsi sampai ke antar kita. Tapi ini berhenti memberantas korupsi di antara kita aja. Di antara kita. Ya. Kalau itu terjadi, itu yang tadi Anda pertanyakan tadi itu ya. Kalau ini yang terjadi, publik berarti cuma dipertontonkan dengan drama. Seakan-akan wah antara Kapolri dengan Jaksa Agung saling kemudian salaman, damai, bersinergi. Padahal kemudian kita juga tahu ya di media-media sosial tidak sedikit yang kemudian membocorkan apa yang diucapkan oleh Jaksa Agung terhadap anak buahnya dalam kasus-kasus yang terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kalau itu kan udah terjadi dan bukan mustahil polisi juga tetap pasang kuda-kuda ya. Bagaimanapun ya, bagaimana ini supaya kejaksaan itu jangan kemudian menangkapi orang-orang polisi ya, apalagi yang kemudian berbintang 1 sampai ke atas ya. Dulu polisi Korlantas Polri itu ya, itu bintang 3 loh dia loh. Ya. Coba bayangin ya. Korlantas bintang 3. Itu. Jadi itu kan juga sempat dipermalukan dan ini diharapkan nggak terjadi lagi. Atau jangan-jangan diamnya itu karena
Ini lagi-lagi yang berseliweran di media sosial, yang diunggah oleh masyarakat, diunggah oleh publik di media sosial. Ada kaitannya antara Febri Ardiansah dengan kerabatnya istana gitu, Ya. sebagaimana yang dari Ya, awal memang kita itu diskusikan. ada, memang Akhirnya ada. itu yang membuat jadi, waduh, ini dilematis juga nih kalau ngambil sikap. Atau memang harus tegas saja, Prof? Kalau buat harus tegas ya. Kenapa? Karena kan selama ini kan selalu dibesar-besarkan bahwa ini adalah bagian dari persaingan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. betul. Ya. Kalau buat saya, kalau memang kemudian kita ingin membersihkan semuanya, ya bersihkan aja. Dan jangan cuma gara-gara Febri kemudian udah bukan lagi Jampitsus, lalu penyelidikan dan juga penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi Jokowi, ya itu langsung kemudian berhenti, nggak bisa dong, gitu. Ya ini kayak misalnya nih, saya juga bertanya ya, kok bisa ya seorang cuma mengekspor udang aja utangnya sampai 2 triliun rupiah. How come? Gitu kan? Jadi pertanyaan. Emang tuh yang udang yang diekspor itu sampai berapa ton dalam satu hari misalnya gitu kan. Dan itu kok bisa duitnya banyak itu, apa itu dia pinjamnya dalam sekian tahun, bunga berbunga atau apapun lah ya. Dan kemudian juga kasus-kasus yang terkait misalnya waktu Kaisang misalnya mendapatkan fasilitas dari sebuah perusahaan. Ya, di Singapura yang kemudian bisa naik pesawat pribadi dia, ya itu jet yang benar-benar mewah gitu kan. Dengan alasan, wah dia kan bukan pejabat, lalu makanya nggak bisa disidik waktu itu KPK atau ngomongnya begitulah. Dia kan anak presiden. Dan kemudian kakaknya juga seorang pejabat. Apakah kemudian dia nggak bisa disidik gitu kan? Jadi hal-hal semacam itu yang kita kemudian membuat rakyat ini, pernyataan-pernyataan macam itu membuat rakyat muak ya. Sementara kita di bawah itu susah. Dikejar habis-habisan. Ya. Terus dengan kondisi ekonomi yang semakin membuat tersiksa, tertekan. Ya, itu. Ya, makanya tidak sedikit orang yang kemudian ini gila ya orang-orang di atas ya. Sementara kita rakyat itu dikenai pajak yang naik terus ya. Termasuk juga Anda bayangkan badan usaha mikro, kecil dan menengah itu UMKM. Dikenai pajak yang besarnya itu sampai berapa? 560% kalau nggak salah ya. Dibandingkan dengan pajak masa lalu, kalau Anda punya bisnis itu omsetnya sampai 1 miliar ya. Kalau dulu tuh kan cuma dapat kalau nggak salah 0,5%. Sekarang kan itu harus dihitung begitu besar sampai pajaknya itu 33 juta kalau nggak salah ya. Kalau dulu cuma ya sekitar 5 juta, sekarang 33 juta, itu berapa persen? Jadi hal-hal semacam itu yang kemudian membuat rakyat makin kesal dengan negara ini. Dan kemudian kalau Anda lihat ya, siapa bilang bahwa pengangguran di Republik ini menurun? Ya? Siapa bilang bahwa koefisien Gini di negara ini, rasio Gini rasio itu membaik, ya, turun, gitu kan? Dan kemudian siapa bilang bahwa PHK itu tidak lagi terjadi, ya. Anda bisa perhatikan ya, kalau Anda lihat berapa ribu lulusan universitas ya, yang setiap tahun mendaftarkan diri untuk ikut di dalam magang. Betul. Coba Anda lihat. Tapi setelah selesai magang. Ya, apakah kemudian mereka bisa bekerja? Enggak. Karena tidak ada tempat atau perusahaan yang bisa menampung karena perusahaan sendiri juga kesulitan. Ya, bahkan kemudian kementerian-kementerian itu, kecuali kalau bapaknya itu punya posisi juga yang sangat tinggi di negeri ini, bisa aja kemudian anaknya, tolong dong anak gua gitu ya, atau calon mantu gua diterima lah di lembaga tersebut. Ya, tapi Anda bisa lihat ya, sedih sekali. Dan Anda bisa perhatikan juga ya, siapa bilang kalau kemudian pendidikan ini bisa dinikmati, akses oleh seluruh masyarakat ya. Sekarang ada sebuah
pendidikan yang buat saya sangat bagus ya. Kemudian tidak mendapatkan murid karena semuanya pada lari ke SD negeri. Iya. Tapi Anda tahu SD negeri juga tidak sedikit yang kemudian tidak mendapatkan murid. Ya. Karena kita bisa lihat di harian Kompas hari ini tuh ada beritanya. Karena mereka untuk sekolah pun sudah susah. Betul ya. Atau Anda bisa lihat calon-calon mahasiswa kita ya yang tidak daftar ulang. Yang tidak daftar ulang gara-gara orang tuanya itu tidak mampu untuk membayar yang disebut dengan UKT. Uang kuliah tunggal. Ya, UKT. Anda bisa bayangkan. Oke.